pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu 17 Agustus. Oke, semuanya berdiri, kita bersama-sama. Nah, Rizky naik ke depan. 17 Agustus ya. Coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayam masih dikandung badan. Dulu. Jadi sebelum masuk pembelajaran, ibu mau tanya dulu, pernah tidak kalian melihat orang tua kalian atau kalian yang membuat teh di rumah? Ada yang bisa langkah-langkah apa saja yang diambil pada saat kita ingin membuat teh? Ada apa-apa dulu? Tidak, langkah apa yang digunakan kita ambil pada saat kita membuat teh? Apa dulu yang dilakukan? Pancing air. Nah, Dimasukin air langsung nyalakan kompor. kompor. Gimana? Dalam sini Setelah mendidih, dan dalam tuangkan di gelas masukkan gula sama teh. teh. Ya, itu tadi ya langkah-langkah yang disebutkan oleh Alin, bagaimana caranya dia membuat teh di rumah. Jadi nanti ini ada materi yang kalian pelajari, itu mau pelajari tentang bagaimana langkah-langkah. Ya, kalian diajak berpikir ya, bagaimana cara menyelesaikan satu masalah dengan melakukan satu langkah. Oke, baiklah sekarang tujuan pembelajarannya untuk hari ini kalian akan belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari ya. Berpikir komputasional. Jadi tujuan pembelajaran yang kalian akan harus capai pada hari ini yang pertama, siswa dapat menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi kalian harus bisa menganalisis masalah tersebut ya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa dapat menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Ya berarti secara teratur. Oke, selanjutnya kita masuk dalam materi pembelajaran. Apa saja materi pembelajaran yang kalian akan pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu, jadi materi kita ini kita akan memecahkan masalah sehari-hari dengan berpikir. Apa bacaan ini? Komputasional. Pasti kalian berpikir. Apa itu Bu? Berpikir komputasional. Jadi coba kalian lihat semua di atas. Berpikir komputasional yaitu cara kita memecahkan masalah seperti seorang ilmuwan komputer. Ya, memecahkan masalah seperti seorang ilmuwan komputer yang melihat dan menyelesaikan masalah dengan rapi dan logis. Berarti menyelesaikan masalah secara terstruktur. Nah, berpikir komputasional itu membantu kita berpikir lebih cerdas, efisien dan apa? Efisien di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian diajarkan berpikir selayaknya ya, bagaimana robot bekerja. Ya. Selanjutnya, materi selanjutnya ada 4 langkah utama dalam berpikir komputasional. Oke, langkah yang pertama itu coba Atta baca dulu arti langkah berpikir
pertama? Komposisi. Nah, ini artinya kita bisa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola contoh hidup. Ya, berpikir yang pertama itu dekomposisi artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi contohnya kalian tanpa sadar kalian sudah berpikir dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Contohnya itu merapikan tempat tidur. Yang kedua, pengenalan pola. Ini tentang menemukan kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah sederhana. Misalnya kalian punya mainan di rumah, ada robot-robot, ada mobil-mobil, ya? Ada robot-robot, ada mobil-mobil, apalagi biasanya pedang-pedangnya atau tembak-tembaknya. Berarti caranya bagaimana kalian melakukan pengenalan pola? Kalian pisahkan. Oh, tempatnya mobil di sini, tempatnya robot di sini, tempatnya pedang-pedang di sini, tempatnya pistol di sini. Jadi itu adalah salah satu contoh pengenalan pola. Atau yang ketiga, abstraksi. Ini adalah kemampuan untuk fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu dicontoh. Misalnya menggambarkan pada peta. Kalau kita lihat peta, pasti kalian langsung berfokus pada tujuannya toh. Ya, jadi kayak pohonnya kah, rumput-rumputnya apanya gitu nggak usah diperhatikan. Yang kalian harus perhatikan tanda-tanda yang penting pada saat kalian melihat peta. Misalkan ada sekolah dilewati, ya, ada rumah sakit dilewati. Jadi itu adalah hal-hal yang informasi yang penting. Kalau pohon misalkan ada pohon besar satu, nggak usah, bisa dilewatkan karena hal tersebut tidak terlalu penting. Oke, yang keempat, algoritma. Algoritma ini adalah membuat langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi pada hari ini kalian akan mempelajari tentang algoritma, ya. Pada 4 langkah utama dalam berpikir komputasional, kalian akan mempelajari tentang algoritma. Yaitu adalah membuat langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Oke, ibu akan tampilkan sebuah gambar. Contoh masalah mencuci tangan dengan bersih. Siapa yang bisa sebutkan langkah-langkah cara mencuci tangan dengan bersih? Apa dulu yang harus kalian lakukan? Coba kelompok saya kalian bisa mencuci tangan. Apa dulu kamu lakukan? Masa tidak pernah mencuci tangan? Pernah tidak cuci tangan? Pernah. Jadi apa yang pertama, langkah yang pertama yang kalian lakukan? Ya. Apa? Telapak tangan. Telapak tangan dicuci. Kemudian Jari-jari kamu baru ambil sabun. Oke, itu tadi kelompok satu dia mulai dari telapak tangan. Kemudian jari-jarinya baru ambil sabun. Bagaimana kelompok dua? Kalian cuci tangan mulai dari apa dulu? Apa dulu yang kalian lakukan? Tobik. Nah, Buka kerang ambil sabun. buka kerang ambil sabun. Bilas sabun. Dan telapak Ya, tangan. digosok seperti ini. Bilas ya. Nah, itulah salah satu contoh tadi bagaimana kalian berpikir secara dan struktur, tapi beda-beda caranya loh, beda-beda pendapatnya. Oke, kita lihat apa yang pertama-tama yang harus kita lakukan pada saat mencuci tangan. Langkah yang pertama adalah Basahi tangan dengan air bersih. Kemudian yang kedua, Ambil sabun secukupnya. ambil sabun secukupnya. Yang ketiga, Gosok sabun dengan jari dan ibu jari. langkah yang keempat, Bilas tangan dengan air bersih sampai hilang. yang kelima. Jadi yang di atas ini merupakan algoritma atau langkah-langkah yang terstruktur, yang terarah. Langkah apa saja itu yang pertama harus dilakukan, kemudian langkah apa lagi yang selanjutnya. Jadi pada saat kalian membaca soal tadi, berpikir komputasional itu bukan cuma buat ahli komputer ya, bukan cuma buat ahli komputer. Nah, kalian juga ini bisa berpikir komputasional ya, dengan cara bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, selanjutnya bagaimana dalam materinya tadi sudah mengerti tentang berpikir komputasional? Nah, jadi ya materi apa yang kalian pelajari tentang komputasional hari ini adalah algoritma. Kalian akan
siapkan untuk membuat algoritma. Ibu akan membagikan sebuah tugas. Jadi ini kelompok, ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi nanti ada LKPD yang ibu bagikan. Ini kalian kerja LKPD ini, silahkan dikerja, kemudian ditulis langkah-langkahnya atau algoritmanya ya. Ibu bagikan kertas plano. Ibu bagikan kertas plano. Pada kertas plano ini nanti kalian akan menempelkan langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membersihkan ruang kelas yang berantakan. Nah, pada kertas plano ini ada sampah, meja guru, spidol, kemudian ada meja, kursi, tas siswa, sampah dan tempat sampah. Jadi kalian diajarkan untuk berpikir bagaimana caranya supaya kalian bisa membersihkan ruangan ini. Mengerti? Ya. Kemudian ibu akan bagikan kotak coding. Ya. Di dalam kotak ini akan berisi perintah-perintah. Kalau pada kertas berwarna ini kalian tulis nanti langkahnya, misalkan 3 langkah, maju 3 langkah, mundur 3 langkah, belok kanan atau belok kiri ya. Nah, kemudian pada arah ini, arah yang berwarna seperti ini ada menandakan dia belok kanan dan belok kiri. Kemudian pada tanda panah kita ini dia menandakan bahwa ini tanda arah maju. Tanda panah yang putih ini dia menandakan arah mundur. Ya? Oke, sudah mengerti bagaimana cara mengerjakannya? Iya. Tanda-tanda ini kalian tempelkan di kertas plano. Ya? Dan kemudian di kertas berwarna ini kalian tulis kalimatnya, misalkan kalau dia melangkah 3 langkah, tulis melangkah 3 langkah atau maju 3 langkah. Oke? Ngerti? Oke, dikerja sekarang. Jadi dikerjakan sekitar berapa menit kita bisa mengerjakan? 20 menit. 15 sampai 20 menit ya. Oke, silakan dikerja. Kita dikerjain ya. Pikirkan, tolong dipikirkan langkah-langkahnya. Bagaimana caranya kalian bisa menyusun algoritma untuk membersihkan ruangan kelas kalian. Algoritmanya ya, nanti adalah algoritma tadi dan dijalankan kami untuk menyelesaikan perkara. Oke, tertarik? Ya. Tidak, tunjukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Hasil kerja algoritma kami. Ya. Sudah di pintu Tentang apa nak? Tentang apa? Tentang menyelesaikan masalah ruang kelas yang berantakan. Tentang menyelesaikan masalah ruang kelas yang berantakan. Oke. Langkah yang pertama yang diambil adalah atas, kemudian belok kanan, belok kanan kanan atau belok kiri? Belok kiri, ya. Belok kanan 3 langkah, belok kiri. Kemudian masih besar warnanya. Maju ke atas, mengambil sampah. Nah, yang lain perhatikan. Sampah, belok kanan ke tempat sampah. Kemudian turun ke langkah ke sebelah selatan, ke samping. Ya, kemudian turun 2 langkah, kemudian belok maju 4 langkah ke depan, baru
depan. Terus spidol, Ambil spidol. simpan ke meja. Simpan di meja. Kemudian, Maju 3 langkah begitu. iya, Itulah tadi hasil penjelasan dari Bapak kami. sekian. Sekian dan terima kasih. Apa ada yang beda? Apa yang lain sama langkahnya dengan kelompok 1? Menyelesaikan beda. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok 2 kita lihat bagaimana algoritma untuk kelompok 2. Tolong diperbesar suaranya supaya kelompok yang lain bisa mengerti. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil kerja algoritma kami dari kelompok Dari kami. kami. Iya, oke dibacakan algoritmanya. Yang pertama apa yang kalian ambil? Tentang menyelesaikan masalah Ruang kelas yang berantakan. Iya, jelaskan nih. Langkah pertama apa dulu yang diambil? maju Maju. Berapa langkah? maju Maju 2 langkah. Kemudian belok kiri belok kiri 4 langkah. Maju maju ke atas 1 langkah mengambil kursi. ambil kursi Baru itu kursinya dibawa ke maju 3 langkah ke kiri simpan kursinya. dan kursi ke meja Kemudian ambil apa ini? naik Apa tadi? Ambil sampah. naik naik belok Belok kanan belok kanan menuju. menuju ke tempat sampah Terus turun. turun 2 langkah baru belok. ke belok ke kiri 1 langkah langkah turun ke bawah. 3 langkah Belok belok kanan. kanan Kemudian ambil belok kanan belok belok kanan. Kemudian turun. Berapa langkah? 3 langkah Nah, turun 1 langkah ambil spidol ya. belok ke kiri ditaruh meja dulu Menyimpan spidol kemudian keluar. Perhatikan dulu ini ada tidak? Ini tandanya benar atau tidak? Ini tanda apa? Ada yang diprotes? Tanda maju ini ya. Oke, kita dulu untuk tanda. Harusnya di situ menggunakan tanda. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, perhatikan kelompok yang lain. Tolong lihat apa ada perbedaan atau kesalahan dari kelompok teman kalian. Untuk apa menyelesaikan masalah ruang kelas yang oke, ruang kelas yang berantakan. Oke, silakan. Ini caranya. Langkah pertama yang diambil adalah langsung buka pintu, belok apa? Belok kiri berapa langkah? Kemudian naik berapa langkah ke atas? Ini yang langkah ke samping naik ke atas langkah. Untuk apa ini? Ambil kursi. Kemudian menyambungkan 2 ke samping kiri, menyimpan empat kursi. Yang lain perhatikan, pintu satu banyak. Kemudian naik ke atas, berapa langkah? 1 langkah mengambil sampah besar. Kemudian maju 1 langkah baru belok ke kanan berapa langkah? Belok kanan 2 langkah, simpan sampahnya toh. Terus apa lagi? Turun atau mundur? Berapa langkah ke bawah? 3 langkah ya
kiri mengambil kursi hidung dan baru kita Mulai dari mulai dari hasil kita kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Coba saya dulu kertasnya semua. Sini naikkan dulu kelompok 1, kelompok 2. Silakan dikumpulkan KTP-nya dan kertas planonya. Oke, duduk dulu. Oke, semua duduk dulu ya. Duduk ya. Jadi setelah kalian mengerjakan pekerjaan tugas kalian tadi dengan kerja kelompok, jadi ada 3 algoritma yang bisa disimpulkan hari ini ya. Ternyata dalam menyelesaikan masalah ruang kelas itu masing-masing orang memiliki cara yang berbeda atau langkah-langkah algoritma yang berbeda. Kelompok 1 tadi, yang mana punyanya kelompok 1? Yang warna pink, Bu. Yang warna pink. Kalau kelompok 1 itu langkah pertama tadi yang dia ambil adalah sampah kertas dulu dia ambil. Setelah itu dia ambil kursi, kemudian spidol. Ini untuk kelompok 1, langkahnya dia menyelesaikan membersihkan ruang kelasnya. Kemudian kelompok 2, langkah pertama yang diambilkan dia dalam menyelesaikan masalah ruang kelas itu dia dia melangkah dulu untuk mengambil kursi ya, merapikan kursi dulu. Setelah merapikan kursi, mengambil sampah, kemudian menyimpan di tempat sampah dan mengambil spidol menyimpan ke meja guru, kemudian keluar. Nah, kemudian untuk kelompok 3 itu dia melangkah dulu hampir sama langkahnya dengan kelompok 2. Dia melangkah dulu, kemudian mengambil kursi, merapikan kursi di meja. Kemudian mengambil sampah, kemudian lanjut ke spidol. Nah, jadi ada 2 langkah yang ibu dapatkan di sini. Kelompok 1 itu beda, dia mulai ke sampah dulu, merapikan sampah. Kelompok 2 dan 3 mulai ke kursi dulu. Jadi kalian sudah pahami apa yang disebut dengan algoritma kan? Apa tadi itu algoritma? Langkah-langkah yang diambil secara berurut, ya? Nah, secara berurut sesuai dengan langkah-langkahnya. Oke. Alhamdulillah tugas kelompok kalian pada hari ini sudah selesai. Jadi untuk meregangkan dulu semua berdiri dulu, minta breathing dulu ya. Oke, bagaimana? Sudah? Yang misalnya tentang algoritma, sudah mengerti tentang algoritma ya. Jadi ada pertanyaan yang ibu ingin berikan kepada kalian. Mengapa algoritma itu penting dalam menyusun langkah-langkah secara berurutan? Langkah 1, untuk apa? Ya, apa? Untuk menghemat waktu. Apalagi pentingnya algoritma? Apalagi? Mengurangi kesalahan. Kelompok 2 apalagi?
penting menyusun langkah-langkah. Mengapa kita perlu menyusun langkah-langkah ya atau algoritma? Yang pertama tadi kelompok 1 mengatakan supaya kita bisa menghemat waktu. Kemudian yang kedua bisa mengurangi kesalahan. Kemudian yang ketiga bisa meningkatkan produktivitas. Oke, selanjutnya Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian tentang materi algoritma pada hari ini? Coba, siapa yang bisa? Oke, kelompok 2 dulu. Apa perasaan tak? Perasaan saya Sangat senang. senang berhasil membuat algoritma. Saya sangat senang karena bisa tahu tentang cara-cara menyelesaikan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kelompok 2 sangat senang karena bisa berhasil menyelesaikan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi yang dimulakan pendapatnya? Pembahasannya ya, lulusnya. Apa? Perasaan saya saat berhasil membuat algoritma, saya sangat senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan masalah. Sangat senang dan bahagia karena berhasil menyelesaikan masalah. Masalah apa tadi yang kalian hadapi? Ibu berikan masalah apa tadi? Masalah tentang menyelesaikan masalah tentang apa tadi? Di kertas tadi. Kelas yang berantakan ya. Oke, untuk kali ini karena kalian telah mempelajari algoritma. Jadi algoritma itu adalah dasar dari coding tadi. Dasar dari coding dan sangat penting dalam memecahkan masalah. Benar, algoritma itu merupakan dasar dari coding dan sangat penting dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa kalian sadari sebenarnya kalian sudah melakukan algoritma dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sampai di sini pertemuan kita tentang algoritma. Dan alhamdulillah kalian tadi mengatakan bahwa kalian senang dalam mempelajari algoritma pada hari ini. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Hari ini kita selesai menyelesaikan ya atau mengerjakan tugas-tugas KPD yang ada pada kegiatan pembelajaran kalian hari ini ya. Oke. Coba kelasnya ke depan dulu, siapkan dan mari kita bersiap untuk pulang. Siap.